hanya FSA karena diproduksi dengan teknologi yang disebut rekombinan, dan sekarang ada di pasaran Gonalef, Uregon, right? HCG juga umumnya kita pakai. Sekarang yang banyak kita pakai ada HCG yang rekombinan ya. Sekarang LH pun sudah ada diproduksi secara terpisah ya. Kalau dulu FSA LH itu digabung dalam satu preparat obat sehingga kita susah mengatur komposisinya, tapi sekarang LH sudah diproduksi terpisah rekombinan sehingga kita bisa lebih mengatur secara individual, right? Nah, obat-obat non spesifik kadang-kadang masih kita pakai pada kasus-kasus tertentu seperti klomfen sitrat misalnya, right? Dan kadang-kadang letrozole. Ini juga bisa menjadi pilihan lain, right? Nah, ini contoh saja. Benar, mungkin ada yang belum lihat. Ini karena sponsornya ada, makanya kita. Ini LH, Lupris. Karena banyak juga yang nggak tahu ini. LH itu ternyata ada di pasaran ya. Kalau kebetulan baru ada dari ini ya, LH. Kalau FSA ada dari Oregon juga ada, selain dari Gonal, selain. Sedangkan untuk mencegah telur pecah itu banyak ya, bisa pakai yang long acting, bisa pakai yang daily ya. Sekarang ini kalau untuk long protokol umumnya ya. Kalau sekarang bisa pakai untuk antagonis protokol seperti Setotide atau Orgalutran, bisa kita pakai. Ini sekarang sudah ada di pasaran. Selain. Nah, ini treatment dari ovulasi itu macam-macam ya, tapi nah ini lewat mungkin ya. Ini kita umumnya berada di sini ya untuk pengobatan ovulasi. Slide. Nah, ini saya hanya memperlihatkan bahwa sejarah dari bayi tabung dulunya siklus alami bayi tabung tanpa dilakukan stimulasi. Tapi kemudian Alan Bronson memulai dengan melakukan stimulasi ovarium dengan memakai klomfen sitrat. Kemudian baru dikenal obat-obat injeksi ya, dipakai dalam program bayi tabung seperti HMG, awalnya HMG ini dari urin ya, juga FSA dari urin. Baru belakangan dikenal adanya genera agonis. Jadi ada dulu susah mengatur ovum pickup ya, karena bisa sewaktu-waktu terjadi prematur ovulasi, tapi dengan dikenalnya agonis maka kita lebih mudah mengatur ovum pickup sehingga cancer cycle lebih jarang ya. Kemudian berkembang obat-obat stimulasi ini sampai ke rekombinan sekarang. Kemudian belakangan juga ada obat-obat yang disebut genera antagonis. Kalau ini agonis ya, ini antagonis, ini akan lebih mempermudah lagi program stimulasi karena bisa mempersingkat waktu ya. Antagonis ini langsung menekan hipofisa, kalau ini memerlukan waktu yang panjang ya. Kemudian dikenal LH rekombinan sehingga kita bisa mengatur kadar FSA LH yang kita perlukan, HCG rekombinan. Kemarin juga sudah di launching ini yang long acting FSA rekombinan sehingga tidak harus tiap hari lagi disuntik. Ini tentu nanti akan mempermudah. Juga sekarang sudah diperkenalkan kombinasi karena kadang-kadang kita memerlukan obat dan kombinasi FSA LH yang sudah ada dalam satu kemasan sehingga tidak perlu 2 kali suntikan. Ini pada kasus tertentu ini bisa dipakai, sekarang sudah ada seperti Carboveris misalnya. Slide. Caranya macam-macam ya, ada yang melakukan step up, ada yang step down, ada juga yang pakai fixed dose ya, itu tergantung pengalaman. Slide. Nah, pada umumnya dalam program bayi tabung kita memakai protokol yang kita sebut protokol down regulation atau umumnya disebut protokol panjang ya, dan antagonis protokol itu kadang-kadang disebut short protokol walaupun ini kurang tepat ya. Tapi maksudnya protokol antagonis ini yang umumnya kita pakai dalam program bayi tabung di sini. Tapi pada kasus tertentu mungkin bisa dipertimbangkan siklus alami atau hanya mild stimulation. Dan ada kadang-kadang ada beberapa protokol lain yang bisa kita pakai. Slide. Nah, yang umum protokol down regulation ini atau long protokol ini yang umum kita pakai itu pada kita mulai pada fase luteal. Umumnya pada fase luteal kita mulai melakukan down regulasi dengan memberikan obat-obat untuk menekan fungsi hipofisa. Itu bisa berupa obat suntik atau berupa obat minum. Biasanya kita mulai kalau sudah pada siklus yang berovulasi kita bisa mulai dengan pemeriksaan kadar progesteron. Kalau memang terjadi ovulasi kita bisa mulai memberikan down regulasi sampai terjadi mens, baru dilakukan stimulasi dengan obat-obat FSA tentunya. Setelah terjadi down regulasi
kita bisa memulai kapan saja, bisa dimulai stimulasinya, pemberian FSA-nya. Tidak tergantung haid kapan. Jadi kita mudah mengaturnya untuk jangan jatuh ke hari libur, hari Minggu misalnya. Nah, ini keuntungan dari protokol panjang ini. Sampai folikel mencapai sekitar 18 mili, ini umumnya kalau ada 3 folikel udah cukup. Nah, ini timing melakukan open pick up juga penting. Baru kita melakukan pengambilan telur dengan melakukan trigger. Trigger umumnya tentu dipakai HCG. Jadi pada bayi tabung sebelum melakukan open pick up tentu harus dilakukan pematangan dulu dari telur yang kita sebut trigger. Itu umumnya kita pakai HCG. Baru 36 jam kemudian kita melakukan open pick up. Ini yang umum kita pakai dalam program bayi tabung. Right? Kadang-kadang pada haid yang tidak teratur atau untuk memudahkan mengatur program, karena kalau siklus alami kadang-kadang ovulasi, kadang-kadang nggak ovulasi sehingga kadang batal ya. Untuk lebih memudahkan program, kita bisa mengatur haidnya dengan memakai pil terlebih dahulu. Baru kita mengatur pemberian agonisnya tadi untuk melakukan down regulasi sesuai dengan penggunaan pil. Kemudian selanjutnya sama, tunggu mens, baru kita tentukan sudah terjadi down regulasi atau belum, baru dimulai melakukan perangsangan. Selanjutnya sama, hanya ini cara memulai melakukan down regulasinya ini lebih mudah kita atur dibandingkan siklus alami. Siklus alami tergantung dari ovulasi. Slide. Nah, kadang-kadang kita melakukan pada fase folikuler, tapi ini jarang ya kita melakukan down regulasi startnya pada waktu mens. Slide. Nah, pada kasus-kasus tertentu umumnya yang poor responders kadang-kadang dipakai yang disebut flare protokol. Artinya kita melakukan down regulasi bersamaan dengan stimulasi. Yang kita harapkan ada efek flare dari agonis. Karena agonis itu waktu kita berikan dia akan menstimulasi terlebih dahulu, baru dia akan melakukan down regulasi. Nah, efek stimulasinya ini yang kita pakai dalam protokol untuk poor responder sekaligus di injeksi, jadi ada double rangsangan, FSA dari luar dan efek dari agonisnya sendiri. Ini juga relatif jarang kita pakai. Slide. Nah, ultrashot ini kita pakai juga jarang ya, pemberian GnRH agonisnya dalam jangka pendek. Slide. Nah, ini kasus-kasus ultra long protokol umumnya pada kasus-kasus endometriosis berat. Jadi kasus-kasus endometriosis berat sebaiknya dilakukan penekanan lebih lama sebelum dilakukan stimulasi, sehingga secara statistik angka kehamilan lebih bagus kalau kita melakukan dulu down regulasi untuk waktu yang lebih panjang dibandingkan kasus-kasus yang non endometriosis. Nah, ini kadang-kadang kita pakai. Baik. Sedangkan untuk protokol yang antagonis atau kita sering sebutnya protokol pendek karena waktunya yang pendek, ini bisa dengan cara yang fix protokol ya. Artinya kita hari kedua pasien datang, kita lakukan USG, kalau telurnya cukup ya, cukup itu minimal 3 ya, tentu idealnya 8, 10 ya. Kita langsung melakukan stimulasi. Jadi pada antagonis protokol tidak dilakukan down regulasi terlebih dahulu, tapi langsung dilakukan stimulasi. Itu bisa hari kedua, hari ketiga. Kemudian pada hari tertentu, umumnya hari kelima, hari keenam, tanpa memperhatikan diameter folikel, kita langsung melakukan pemberian antagonisnya. Nah, ini disebut fix. Jadi kita pokoknya hari kelima langsung dikasih antagonisnya tanpa peduli folikelnya sudah berapa mili. Ini sering kita pakai. Mungkin ini lebih aman ya, terutama untuk para pemula supaya jangan kecolongan. Karena kalau protokol tadi yang long protokol itu memang kita bisa lebih rileks ya. Tapi kalau protokol antagonis ini memang lebih mudah, tapi kita harus lebih akurat. Jadi untuk pemula mungkin lebih menguntungkan pakai protokol yang fix seperti ini. Slide. Ada juga yang disebut fleksibel. Jadi kita melakukan stimulasi, kemudian kita pantau perkembangan folikelnya. Kalau dia sudah mencapai 14 mili, baru kita berikan antagonis. Nah, ini harus hati-hati karena kalau terlambat bisa terjadi ovulasi prematur, sehingga bisa terjadi pembatalan siklus ya. Ini untuk yang sudah berpengalaman mungkin bisa memakai cara yang ini. Slide. Nah, pemberian antagonis itu ada juga yang single. Kalau tadi kita memberikannya beberapa hari bersamaan dengan stimulasi.
Jadi kita berikan FSA, berikan antagonis. Tapi bisa juga single. Jadi kita hanya memberikan satu kali antagonisnya. Tapi harus diingat bahwa kalau kita sudah memberikan yang single, itu dalam 72 jam harus dilakukan open pick up. Kalau enggak, kita harus tambah lagi antagonisnya untuk ketika remaja tadi. Nah, ini yang single dose. Baik. Nah, pada kasus tertentu kadang-kadang kita bisa memakai siklus alami atau mild simulation. Siklus alami artinya tanpa dirangsang, nanti telur cuma tumbuh satu secara alami, kemudian kita lakukan open pick up. Itu juga banyak dilakukan, cuman tentu resikonya tinggi karena dengan sedikit telur bisa nggak dapat telurnya, ya kan? Sedangkan harganya kan cukup mahal ya. Nah, kadang kita pakai mild simulation ini umumnya untuk yang poor responders atau mungkin yang uangnya kurang, bisa juga pakai ini mild simulation karena ini sangat mengurangi harga ya, mild simulation. Yang umum dipakai dikombinasi antara clonfencitrat dengan FSA dosis rendah itu bisa kita lakukan. Jadi ini relatif murah kan. Jadi kalau nggak tumbuh ya batal, nggak terlalu merugikan buat pasien. Tapi pada kasus-kasus poor responder ini sangat bermanfaat. Jadi masih tetap bisa ikut tabung dengan harga yang murah, tapi kualitasnya masih cukup. Slide. Nah, ada banyak protokol-protokol alternatif yang dipergunakan dalam rangka mendapatkan jumlah telur yang banyak, dalam rangka mendapatkan angka kehamilan yang lebih bagus, ya kan? Kadang kita perlu melakukan kombinasi FSA LH dari awal simulasi, tapi ini umumnya pada kasus-kasus yang hypogonadism, ini dari awal sudah dikombinasi pada FSA LH-nya. Tapi umumnya kita nggak memerlukan tambahan LH. Tapi ada yang melakukan penelitian bahwa dengan penambahan LH, ini tadi saya bilang karena LH pada mid follicular ternyata ada reseptornya juga di sel granulosa. Maka kalau kita memberikan stimulasi LH pada mid follicular, itu juga akan memberikan hasil yang bagus, kualitas solusi yang bagus. Itu untuk kasus-kasus yang poor responder kadang-kadang dilakukan itu. Ini ada juga yang memberikan HCG pada fase folikuler akhir ya. Itu juga dalam rangka meningkatkan kualitas ya. Dan belakangan ada yang memberikan growth hormone dalam protokol stimulasinya. Ini protokol-protokol yang banyak dicoba, terutama pada kasus-kasus yang khusus atau pada kasus yang poor responders ya. Nah, ini banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan stimulasi. Ini kita harus menyadari bahwa umur yang paling penting, karena umur umumnya akan mengurangi jumlah folikel ya, dan ovarian reserve. Ovarian reserve ini banyak faktor yang mempengaruhi ovarian reserve ya. Ini harus kita nilai sebelum kita melakukan program bayi tabung. Yang banyak dipakai untuk menilai ovarian reserve ini adalah hormon basal ya. Sekarang banyak dipakai anti-modern hormon. Selain, jadi kenapa kita perlu mengukur ovarian reserve? Karena ini penting untuk menentukan keberhasilan dari suatu stimulasi, juga meningkatkan efisiensi obat-obatan. Jadi kalau dia mungkin nggak perlu pakai obat dengan dosis yang tinggi misalnya, itu kita bisa menentukan dengan memeriksa ovarian reserve ini. Jadi kita bisa melakukan individualisasi dari pengobatan untuk meminimalisasi komplikasi dan kegagalan dari pengobatan, tapi hasilnya maksimal. Oleh karena itu ovarian reserve ini penting kita evaluasi sebelum melakukan stimulasi. Nah, banyak cara menghitung ovarian reserve secara klinis. Ini dari usia misalnya, penyebab infertilitasnya, body mass index, kebiasaan. Ini umumnya kita bisa menduga ovarian reserve-nya. Tapi yang umum dipakai adalah USG. Kita bisa menghitung folikel antralnya. Pada hari ketiga haid kita sudah bisa lihat folikel antral yang kita hitung. Ada yang melakukan scoring, tapi ini secara praktis ini sulit dilakukan ya, jarang dilakukan. Yang banyak juga dia kan yang pemeriksaan hormon, yang banyak kita periksa.